Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-9. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Sangkan mengangguk-angguk. Wajahnya yang kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari nampak keras dan kasar. Untuk beberapa lamanya, Inten Prawesti berada di dalam bilik itu. Dengan perasaan iba, ia melihat anak-anak Nyi Upih yang sangat letih, apalagi Pinten. Namun Inten merasa senang atas kehadiran gadis itu, karena dengan demikian ia akan mendapat kawan yang sebaya, meskipun agaknya Pinten masih agak lebih muda sedikit daripadanya. Tetapi selagi Inten Prawesti sedang mengamat-amati kaki Pinten yang luka dan berdarah, tiba-tiba Nyi Upih memasuki biliknya sambil berkata, "Putri, Ibunda memanggil." "Ada apa, Nyai?" "Aku tidak tahu, tetapi agaknya Ibunda minta Putri ikut menemui tamu itu. Bukankah kedua tamu itu masih ada hubungan keluarga dengan Putri? Yang seorang Kakang Mas Kudarupoko, yang lain itu tentu bukan." Nyi Upih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Silahkanlah, Ibunda menunggu. Aku baru saja menghidangkan sirih." Inten Prawesti termangu-mangu, namun ia berkata, "Tidak, Nyai. Aku di sini saja bersama anak-anakmu. Aku malu." "Ah, tentu tidak baik. Marilah." Nyi Upih pun kemudian menarik tangan Inten Prawesti. "Marilah, Putri. Sebentar lagi Putri juga harus menghidangkan makan dengan lauk seadanya. Aku sudah menangkap seekor ayam. Sangkan tadi yang menyembelihnya. Meskipun ia masih lelah, tetapi ia masih mampu menyembelih ayam." Inten Prawesti masih tetap bertahan, tetapi akhirnya ia berdiri juga dan melangkah keluar digandeng oleh Nyi Upih. Sepeninggal Inten Prawesti, Sangkan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian membaringkan dirinya lagi di atas tikar di sisi adiknya yang terbaring memandang langit-langit yang bernoda di sana-sini oleh titik air hujan yang menyusup di sela-sela atap rumah. Dalam pada itu, akhirnya Nyi Upih berhasil memaksa Inten untuk pergi ke pendopo. Demikian ia muncul di pintu, maka ibundanya segera memanggil, "Kemarilah, Inten. Ini adalah kakakmu sendiri." Dengan kepala tunduk, Inten pun kemudian duduk di sisi ibunya, agak ke belakang, seolah-olah ia berhadapan dengan jejaka yang hendak melamarnya. "Diajeng tentu belum mengenal aku," berkata Raden Kudarupoko. Inten tidak menyahut, justru kepalanya menjadi semakin tunduk.
Ia seorang pemalu, berkata ibundanya. Wajar bagi seorang gadis, sahut Panji Surawiloko. Kau harus mengucapkan selamat datang, Inten, berkata ibundanya. Kakakmu akan berada di istana ini barang 2-3 hari. Memang menyenangkan sekali. Aku berharap mereka berdua akan lebih lama lagi berada di sini. Inten Prawesti tidak menyahut, tetapi dadanya menjadi semakin bergejolak. Ada perasaan aneh di dalam dirinya karena ia mendengar keterangan ibunya bahwa kedua orang itu akan berada di istananya untuk 2-3 hari. Dalam 2-3 hari itu, ia akan berhubungan dengan anak muda yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Meskipun ia masih saudara sepupunya, ada semacam perasaan malu, tetapi juga kegembiraan yang tersembunyi. Namun tiba-tiba saja ia berkata kepada diri sendiri, Aku lebih senang bermain bersama Pinten daripada Kakang Mas Kudarupoko. Aku tentu akan menjadi canggung dan bingung. Kakang Mas Kudarupoko tentu sering berkawan dengan gadis-gadis cantik di kota. Mungkin juga saudara-saudara sepupu yang lain yang selama ini berada di Demak. Ada semacam kekecewaan yang merambat di hatinya bahwa ayahandanya dahulu tidak membawanya ke kota dan untuk waktu yang lama tinggal di padukuhan terpencil. Dengan demikian maka ia seolah-olah telah terpisah dari pergaulan keluarga dan sanak katangnya. Kini, aku tidak lebih seorang gadis pedesaan, berkata Inten Prawesti di dalam hatinya. Aku tidak pantas bermain bersama orang-orang yang datang dari pusat pemerintahan. Aku tentu tidak secantik gadis-gadis di kota. Mungkin mereka tentu lebih pandai menghias diri dan menyesuaikan dengan kehidupan kota raja. Inten Prawesti terkejut ketika tiba-tiba saja ibundanya berkata, Inten, bersihkanlah bilik ayahandamu. Biarlah anak Mas Kudarupoko mempergunakan bilik itu. Inten Prawesti termangu-mangu sejenak. Selama ini, bilik itu tidak dipergunakan oleh ibundanya, sehingga ia tidak segera memahami kata-kata ibundanya. Ibundanya seolah-olah dapat mengerti keraguan-raguan di hati putrinya, sehingga ia pun berkata, Kosongkan bilik itu. Aku akan berada di dalam bilikmu. Aku? Di luar sadarnya Inten Prawesti bertanya, Kita berdua? Inten Prawesti tidak menjawab lagi. Ia pun segera berdiri meninggalkan tempat yang rasa-rasanya menjadi semakin panas itu. Kudarupoko menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari bibinya. Apakah itu suatu penghormatan baginya atau karena bibinya terlampau berhati-hati? Kehadiran seorang anak muda di rumah itu tentu akan dapat menumbuhkan persoalan meskipun ia adalah sepupu Inten Prawesti. Sehingga dengan demikian, maka bibinya harus tidur bersama anak gadisnya itu. Anak gadisnya yang sangat cantik dalam kesederhanaan. Apalagi jika ia berhias seperti gadis-gadis kota raja. Tiba-tiba saja Kudarupoko berdesis di dalam hatinya. Sementara Inten Prawesti membersihkan bilik ayahandanya, maka di belakang Nyi Upih telah mempersiapkan jamuan makan. Meskipun hanya apa adanya, tetapi Nyi Upih memang pandai memasak pula.
sehingga jamuannya merupakan jamuan yang pantas bagi kedua tamunya. Dalam pada itu, selagi istana kecil itu sedang sibuk menjamu dua orang tamu, maka dengan tergesa-gesa Kitang Alit pergi ke rumah Ki Buyut. Ki Buyut melihat kedatangan Kitang Alit, segera menyongsongnya sambil berkata, "Kitang Alit, apakah kau sudah mendengar kehadiran dua orang bangsawan di padukuhan kita?" "Ya, aku mendengar Ki Buyut, karena itu aku tergesa-gesa datang kemari," jawab Kitang Alit. Lalu katanya, "Apakah keduanya singgah di sini?" "Iya." "Dan mereka melihat Kasdu?" "Iya, mereka ingin melihat anak itu." "Apakah Kasdu tetap diam, seolah-olah ia lumpuh, bisu, buta, dan tuli?" "Iya, tetapi ternyata ia tidak berhasil." "Maksud Ki Buyut?" "Kasdu tidak berhasil mengelabui kedua orang itu." "Kenapa Ki Buyut?" Ki Buyut pun menceritakan bahwa seorang dari keduanya, justru yang muda, telah meraba tubuh Kasdu. Dengan jari-jarinya ia berhasil mengetahui keadaan Kasdu yang sebenarnya, bahwa ia telah tidak lagi lumpuh, buta, dan tuli. Kitang Alit menjadi tegang. Sejenak ia memandang wajah Ki Buyut Karangmojo, namun ia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Kita mendapat tamu orang-orang yang luar biasa, Ki Buyut." Ki Buyut tidak segera menyahut. "Hanya orang-orang yang luar biasa sajalah yang dapat berbuat demikian. Dengan demikian maka padukuhan ini telah didatangi 5 orang yang luar biasa. Pertama adalah 3 orang yang memiliki tangan beracun itu. Kemudian 2 orang bangsawan saudara Pangeran Kuda Narpoto. Aku dapat mengerti bahwa 3 orang-orang kasar itu berbahaya bagi padukuhan kita. Tetapi apa salahnya 2 orang bangsawan itu? Bukankah dengan demikian keluarga yang tinggal di istana kecil itu akan mendapatkan perlindungan?" Kitang Alit mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, mudah-mudahan demikianlah hendaknya." "Kau curiga?" "Ki Buyut," berkata Kitang Alit, "dalam keadaan tidak menentu ini, kita memang dapat saling mencurigai. Untunglah bahwa ketiga orang-orang kasar itu belum tahu bahwa sebenarnya Kasdu sudah dapat diselamatkan dari racun yang berbahaya itu." "Mereka tidak akan mengetahuinya. Mudah-mudahan kedua orang bangsawan itu tidak menceritakan kepada siapapun keadaan Kasdu yang sebenarnya." Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, "Ya, mudah-mudahan. Aku tidak tahu bahwa ia memiliki ketajaman penglihatan, sehingga ia dapat mengetahui bahwa Kasdu sudah dibebaskan dari cengkraman racun itu." Kitang Alit pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Apakah aku dapat melihat Kasdu?" "Lihatlah," jawab Ki Buyut sambil melangkah diiringi oleh Kitang Alit. Ketika mereka berada di sisi pembaringan Kasdu, nampaknya Kasdu memang sudah menjadi semakin baik. "Sayang sekali Kasdu," berkata Kitang Alit. "Ada orang yang mengetahui bahwa kau sudah bebas dari racun itu. Aku berharap bahwa hal itu tidak terdengar oleh orang-orang yang telah meracunimu dengan jari-jari itu." Wajah Kasdu yang sudah menjadi semakin merah itu nampak menjadi pucat. Dengan terbata-bata ia berkata, "Aku menjadi takut sekali." "Maaf Kitang Alit," berkata Ki Buyut.
Aku tidak sengaja telah membuat suatu keputusan yang besar. Sudahlah Ki Buyut, semuanya masih tergantung kepada sifat dan watak kedua bangsawan itu. Jika mereka menyadari bahwa ada yang dapat mengancam Kastu, sudah tentu mereka akan tetap diam. Aku kira demikian Kitang Alit. Yang muda di antara mereka pun berkata bahwa anak muda yang sakit itu memang kondisinya sangat gawat. Bukan saja karena sakitnya, tetapi jika orang-orang yang telah melukainya itu mengerti bahwa anak itu sudah tawar, maka ia akan dibunuhnya secara langsung oleh ketiga orang itu. Ki Buyut Karangmojo mengangguk-angguk, tetapi ia tidak dapat mengusir kegelisahannya. Kitang Alit pun kemudian dengan tergesa-gesa minta diri. Ia tidak mengatakan kepada Ki Buyut kemanakah ia akan pergi. Tetapi ternyata bahwa Kitang Alit telah pergi ke lereng bukit yang menghadap ke istana kecil itu. Ia masih sempat melihat ketiga orang berkuda yang kembali ke padukuhan dari lereng bukit itu pula. Tetapi Kitang Alit sempat bersembunyi di balik batu-batu padas, apalagi jarak di antara mereka masih agak jauh. Sedang Kitang Alit tidak berkuda, berada di tempat yang agak lebih tinggi dari orang-orang berkuda itu. Setelah ketiga orang itu hilang di balik tikungan, maka Kitang Alit pun melanjutkan langkahnya pula. Dengan hati-hati ia mendekati istana itu dari arah bukit kecil. Untuk beberapa saat lamanya, Kitang Alit menunggu, tetapi ia tidak melihat seorang pun di halaman. Ketika kemudian seseorang muncul di belakang, ternyata ia adalah Nyi Upih. Tetapi Kitang Alit tidak segera pergi. Dengan telaten ia duduk di balik sebuah gerumbul agar orang-orang yang berada di halaman atau di dalam istana itu tidak dapat melihatnya. Ternyata bahwa kemudian Kitang Alit tidak sia-sia. Setelah menunggu beberapa lamanya, dengan seksama ia memperhatikan dua orang laki-laki yang kemudian turun ke halaman dan berdiri di bawah bayangan sebatang pohon yang rindang. Agaknya mereka kepanasan di dalam, berkata Kitang Alit. Lalu katanya, tetapi sayang bahwa aku tidak dapat melihat keduanya dengan jelas. Agaknya jarak yang memisahkan lereng bukit kecil itu dengan istana agak terlampau jauh bagi Kitang Alit untuk dapat melihat wajah orang-orang itu dengan teliti. Hanya secara umum sajalah Kitang Alit dapat menyebut bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang gagah dan tampan. Selebihnya Kitang Alit pun dapat menduga bahwa keduanya memiliki ilmu yang dapat dipergunakan sebagai bekal petualangannya. Kitang Alit menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya kepada diri sendiri, ternyata bahwa padukuhan kecil ini telah mengundang beberapa orang untuk berkumpul di sini. Sejenak kemudian, setelah Kitang Alit dapat melihat kedua laki-laki itu, meskipun tidak sempat pada bagian-bagiannya yang terkecil, ia pun kemudian meninggalkan tempatnya, kembali ke padukuhan. Di sepanjang jalan, ia mencoba untuk menilai apakah yang kira-kira dapat terjadi antara kedua orang itu dengan tiga orang yang sudah datang lebih dahulu. Aku yakin bahwa tiga orang itu mempunyai kepentingan dengan istana kecil itu, berkata Kitang Alit kepada diri sendiri. Dan kini, di istana kecil itu telah hadir dua orang bangsawan yang menyebut dirinya saudara-saudara Pangeran Kuda Narpoto. Tetapi Kitang Alit bersikap hati-hati
banyak kemungkinan akan dapat terjadi atas istana kecil itu. Sementara itu, Raden Kuda Rupoko dan Panji Surowilogo memang sedang berada di halaman. Rasa-rasanya badan mereka menjadi sejuk disentuh angin yang semilir di bawah dedaunan yang cukup rimbun. Untung di lereng pegunungan ini terasa segar sekali, desis Raden Kuda Rupoko. Tetapi baru saja Raden mengatakan bahwa udara di daerah ini terasa panas sekali. Raden Kuda Rupoko tersenyum. Katanya, "Di dalam istana Pamanda Kuda Narpodo, udara memang terasa panas sekali, Paman." "Apakah hanya sekedar karena udara di dalam istana itu?" "Ah," Raden Kuda Rupoko berdesis, "apapun sebabnya, tetapi di luar memang terasa sejuk. Di sini sentuhan angin terasa mengusap kening yang basah oleh keringat. Tetapi di dalam istana itu, tidak terasa udara yang bergerak seperti ini." Panji Surowilogo hanya tersenyum saja. Sejenak keduanya kemudian berjalan-jalan di halaman depan. Mereka melihat pintu gerbang yang telah rusak, regol yang miring, dan bagian istana itu sendiri yang telah rusak. "Paman," berkata Raden Kuda Rupoko, "sepengetahuanku, istana ini masih belum terlampau lama, tetapi beberapa bagian telah mulai rusak dan lapuk." "Raden," jawab Panji Surowilogo, "istana ini dibuat oleh orang padukuhan ini dengan kayu yang tidak terpilih. Karena itu, maka kekuatannya pun tidak seimbang. Apalagi pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat kasar." "Iya," sahut Raden Kuda Rupoko, "mereka mengerjakan kayu seperti orang-orang tua mereka mengerjakannya." Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka berjalan saja menyusuri halaman, sehingga mereka sampai ke bagian belakang dari istana itu. "Kita telah melihat semuanya," berkata Raden Kuda Rupoko. Halaman istana Bibi tetap bersih dan terawat, meskipun sebagian dari bangunannya telah rusak, terutama bagian atap. Panji Surowilogo menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut. "Paman," berkata Raden Kuda Rupoko kemudian, "ada satu yang masih tetap menggetarkan jantungku." "Apa, Raden?" "Bibi dan Inten Prawesti masih belum bertanya tentang Pamanda Kuda Narpodo dengan sungguh-sungguh. Pada suatu saat, mereka tentu akan mendesak agar aku menceritakannya. Apakah yang sebaiknya aku katakan? Aku benar-benar menjadi bingung." Raden harus berterus terang bahwa Raden memang tidak tahu. "Mustahil." "Kenapa mustahil? Bukankah Raden selama ini tidak pernah bertemu dengan Pamanda Pangeran Cemoro Kuning, Pamanda Pangeran Sendang Parapat? Bagaimana Raden dapat mengatakan tentang Raden Kuda Narpodo?" Raden Kuda Rupoko menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia melangkah kembali ke halaman, diikuti oleh Panji Surowilogo. Sementara itu, di belakang, Nyi Upi sedang sibuk membersihkan alat-alat dapurnya. Inten Prawesti yang telah menyingkirkan jamuan makan bagi tamu-tamunya berkata kepada Nyi Upi, "Anak-anakmu sebaiknya kau suruh makan dahulu, Nyai." "Bukankah mereka sudah makan, Putri? Demikian mereka datang pagi tadi. Demikian mereka aku beri makan seadanya." "Ah, tetapi biarlah kita menjamunya sekarang." Nyi Upi tersenyum. "Biarlah, Putri, nanti sajalah." Inten Prawesti tidak memaksa lagi,
Tetapi ia menengok keadaan bilik pembantu setia itu. Dilihatnya Pinten sudah mulai duduk sambil memijit-mijit kakinya. Kau usap dengan apa kakimu itu? Bertanya Inten. Dengan nasi dan air asam, Putri. Rasa-rasanya kaki ini menjadi dingin. Darah yang rasa-rasanya membeku telah mengalir kembali. Inten Prawesti mengangguk-angguk. Ia pun teringat saat-saat ia sampai ke padukuhan ini dan bermalam untuk sementara di rumah Ki Buyut sebelum istana kecilnya itu disiapkan. Meskipun kadang-kadang ia masih sempat naik tandu, namun untuk mengurangi perasaan lelahnya, kakinya juga diparemi dengan nasi yang diremas dengan air asam. Ketika kemudian mereka bercakap-cakap lebih banyak tentang perjalanan, maka ternyata Pinten pun dapat mengatakan tempat-tempat yang dilaluinya, meskipun waktu sudah terpaut jauh. Kau benar-benar dapat mengikuti jejak perjalananku, berkata Inten. Kami tidak henti-hentinya bertanya kepada setiap orang yang kami temui di perjalanan, Putri, jawab Pinten. Tetapi waktu kita terpaut panjang. Ternyata orang-orang di sepanjang jalan yang pernah dilalui oleh Pangeran Kuda Narpoto masih tetap dapat menyebut kemana pangeran itu pergi. Bahkan beberapa orang masih dapat menunjukkan beberapa macam barang yang pernah dihadiahkan oleh Pangeran Kuda Narpoto kepada orang-orang yang membantunya di perjalanan. Oh, Inten Prawesti menarik nafas dalam-dalam. Ayahnya memang banyak memberikan sekedar kenang-kenangan kepada orang-orang yang sudah membantunya di sepanjang jalan. Bahkan beberapa macam barang berharga. Kini hampir tidak ada sebuah barang pun yang masih dapat disebut berharga di dalam rumah ini, berkata Inten Prawesti di dalam hatinya. Demikianlah, maka meskipun keduanya baru saja bertemu, tetapi karena keduanya hampir sebaya dan sudah terlampau lama Inten Prawesti hidup sendiri, seolah-olah di pengasingan, maka Pinten baginya merupakan seorang yang dapat mengisi kekosongan itu. Ketika Pinten kemudian sudah dapat berdiri dan berjalan keluar, maka Inten Prawesti menjadi sangat gembira pula karenanya. Dengan serta-merta ia minta kepada ibunya agar kepada Pinten diberikan beberapa lembar pakaiannya yang sudah tidak dipakainya lagi, agar Pinten nampak lebih bersih dan pantas. Namun sementara itu, di rumah itu Inten Prawesti ternyata mendapat kawan yang lain pula. Atas desakan ibunya, maka Inten Prawesti mulai berkenalan dan sekali-kali berbicara dengan saudara sepupunya. Di hari berikutnya, suasana istana kecil itu benar-benar sudah berbeda. Inten tidak lagi kelihatan murung seperti biasanya. Jika ia berada di belakang, ia selalu bersama dengan Pinten. Jika Pinten sibuk membantu ibunya, maka Inten Prawesti pun ikut membantunya pula. Tetapi jika Inten Prawesti berada di depan, ia duduk bersama Raden Kudarupoko dan Panji Surawiloko. Jarak yang mula-mula memisahkan antara Inten Prawesti dan Raden Kudarupoko semakin lama menjadi semakin dangkal. Bahkan pada suatu saat, rasa-rasanya akan lenyap sama sekali. Jasa Pamanda Kuda Narpoto terhadap padukuhan ini ternyata cukup besar.
berkata Raden Kuda Rupoko kepada Inten Prawesti ketika mereka berdua berdiri di halaman memandang ke lereng bukit yang hijau. Ayah berusaha untuk membantu kesulitan orang-orang Karangmojo, sahut Inten Prawesti. Menurut pendengaranku, bukit-bukit itu menjadi hijau karena usaha Pamanda Pangeran. Sebagian memang demikian, jawab Inten Prawesti. Aku ingin sekali-sekali melihat lereng-lereng bukit itu. Gumam Raden Kuda Rupoko seolah-olah kepada diri sendiri. Inten Prawesti hanya mengerutkan keningnya saja. Ia tidak berani menawarkan diri untuk menunjukkan jalan-jalan setapak di lereng bukit itu. Meskipun ia sendiri sudah agak lama ingin menyusuri jalan yang beberapa saat lampau selalu dilewatinya. Jalur jalan yang pernah dilalui oleh ayahandanya ketika ia bersama Nyi Upih sampai ke atas bukit. Dari bukit itu dia dapat melihat ayahandanya meninggalkan padukuhan Karangmojo dan sampai saat terakhir tidak nampak kembali lagi. Tetapi ternyata bukan Intenlah yang mengajak untuk mendaki lereng bukit kecil itu. Agaknya Raden Kuda Rupoko pun ingin sekali untuk mendekati lereng yang nampak hijau, ditumbuhi oleh pohon perdu yang rimbun. Apakah Bibi tidak berkeberatan jika kita pergi ke lereng bukit itu? Inten termangu-mangu. Cobalah memohon izin kepada Bibi. Inten pun segera berlari menemui ibundanya yang sedang berada di belakang. Dengan ragu-ragu ia mohon izin untuk pergi ke lereng bukit itu. Ibunya menjadi ragu-ragu sejenak, apalagi ketika Nyi Upih berkata, Putri, sebaiknya Putri tidak mengajak tamu-tamu itu pergi ke lereng bukit. Mungkin ada sesuatu yang dapat membahayakan Putri dan tamu-tamu itu. Apakah yang dapat membahayakan itu, Nyai? bertanya Inten. Nyi Upih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengatakan sesuatu, tetapi kedua tangannya bermain di muka mulutnya seperti seseorang yang sedang meniup seruling. Sekilas terbayang seorang anak muda yang pernah dijumpainya di lereng bukit itu pula, bahkan yang kemudian sering hilir mudik di muka istananya. Tetapi kali ini ia tidak akan pergi sendiri atau hanya berdua saja dengan Nyai Upih. Aku tidak akan pergi terlalu jauh, Ibu. Mohon Inten Prawesti kemudian. Hati-hatilah. Akhirnya ibundanya tidak dapat menolak. Setelah berkemas sejenak, maka Inten pun kemudian pergi bersama Raden Kuda Rupoko dan Panji Surawiloko berjalan-jalan ke bukit kecil di sebelah istananya itu. Terasa udara yang cerah menyegarkan tubuh, angin pegunungan yang silir mengalir dengan lembut. Di udara yang jernih, nampak beberapa ekor burung beterbangan di antara warna-warna putih awan yang berarak selembar-selembar, didorong angin ke utara. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.